Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Banjir dengan ketinggian air 2 meter merendam Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu pada Sabtu pagi. Banjir di Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu telah surut. Pengungsi pulang ke rumah masing-masing. Bangunan warung makan di kawasan Cendana, Banjarmasin Utara ludes terbakar. Tingginya curah hujan dalam 2 hari terakhir mengakibatkan air sungai Satui meluap dan merendam Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Terpantau pada Sabtu pagi, jalan dan permukiman di Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu terendam banjir dengan ketinggian air 2 meter. Dan Ramel 102207 Angsana, Kapten Infanteri Aris Purwanto mengatakan, banjir setinggi 2 meter di Desa Angsana terjadi di permukiman RT 03. Pihaknya bersama Polri dan BNPB Kabupaten Tanah Bumbu masih melakukan proses evakuasi terhadap para warga di RT 03 Desa Angsana. Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi banjir. Dan ini dikarenakan beberapa hari ini terjadi hujan lebat dengan curah hujan sangat lebat sehingga mengakibatkan banjir di beberapa wilayah, terutama di wilayah RT 3 Desa Angsana, Kecamatan Angsana. Kemudian ada beberapa akses jalan menuju ke perumahan itu terendam air, dan kebetulan ada satu kelompok perumahan terdiri dari 10 rumah itu terendam dengan kedalaman lebih dari 2 meter, sehingga kami dari Polsek Angsana, Koramil Angsana, tim dari rescue, BIB dan PPA melaksanakan evakuasi. Warga di RT 03 Desa Angsana yang telah dievakuasi berjumlah 18 orang, terdiri dari 16 orang dewasa dan 2 anak-anak. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Tim gabungan TNI Polri dan BNPB Kabupaten Tanah Bumbu melakukan evakuasi terhadap puluhan warga Desa Angsana yang rumahnya terendam banjir setinggi 2 meter. Evakuasi warga yang kebanjiran di Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan sejak Sabtu pagi hingga Sabtu siang. Dan Ramel 102207 Angsana, Kapten Infanteri Aris Purwanto mengatakan, warga yang dievakuasi berjumlah 22 orang. Terdiri dari 20 orang dewasa dan 2 anak-anak. Menurutnya, semua warga yang dievakuasi telah diungsikan ke tempat yang lebih tinggi, seperti di balai desa dan kantor kecamatan. Dan PT PPA, kita berhasil mengevakuasi warga tersebut untuk ditempatkan di posisi yang aman. Sementara ini ditampung di aula Kecamatan Angsana dalam kondisi sehat. Kemudian himbauan kami kepada seluruh warga Kecamatan Angsana yang khususnya tinggal di sekitar bantaran sungai untuk selalu waspada, mengingat curah hujan akhir-akhir ini masih cukup tinggi. Salah satu warga, Alfiah, mengaku bersyukur dan berterima kasih karena ia bersama keluarga telah dievakuasi ke tempat yang aman.
Ia berharap pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memberi perhatian dan bantuan kepada para pengungsi banjir. Menurutnya, banjir yang terjadi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini semakin melemahkan perekonomian warga. Ya, kami merasa terima kasih atas bantuannya, terutama kepada Bapak Dan Ramil, Kapolsek, beserta tim rescue yang telah menyelamatkan kami, khususnya saya, keluarga, apalagi kami memiliki anak-anak balita, kami mengucapkan sangat terima kasih. Banjir yang merendam Desa Angsana, ketinggian airnya terpantau mulai turun pada Sabtu siang, namun warga tetap bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih terendam banjir. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Banjir setinggi 2 meter yang terjadi pada Sabtu pagi di Desa Angsana RT 03 Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu kini sudah surut. Terpantau pada Minggu siang, 22 warga yang mengungsi di kantor kecamatan dan balai desa sudah pulang ke rumah masing-masing. Warga pun membersihkan rumah mereka dari sampah dan lumpur yang terbawa masuk ke dalam rumah akibat banjir. Dan Ramil 102207 Angsana, Kapten Infanteri Aris Purwanto mengatakan, meskipun banjir sudah surut, masyarakat harus tetap waspada karena intensitas hujan masih cukup tinggi dan banjir susulan bisa saja terjadi. Melaporkan pada tanggal 15 Agustus 2021, alhamdulillah RT 3 Desa Angsana, Kecamatan Angsana sudah surut kembali asal. Kemudian para pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing, sekarang melaksanakan pembersihan. Tapi diharapkan seluruh warga yang tinggal di RT 3 ini tetap waspada, mengingat curah hujan masih tinggi. Apabila suatu saat terjadi curah hujan yang cukup tinggi, dimohon untuk segera, ada tanda-tanda banjir, dimohon segera untuk bisa naik menuju ke tempat pengungsian lagi di kantor Kecamatan Angsana. Demikian, terima kasih. Kapten Infanteri Aris Purwanto menambahkan, jika banjir kembali terjadi, warga diimbau segera meninggalkan rumah dan mengungsi lagi ke kantor kecamatan maupun balai desa. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Banjir dengan ketinggian air 2 meter merendam Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu pada Sabtu pagi. Banjir di Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu telah surut. Pengungsi pulang ke rumah masing-masing. Bangunan warung makan di kawasan Cendana, Banjarmasin Utara ludes terbakar. Api masih membesar di 8 PM. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting, satu bangunan warung makan di kawasan Cendana 1, Kelurahan Sungai Miak, Banjarmasin Utara ludes terbakar. Positif setelah api masih berkobar 14 malam TKM untuk api positif di Cendana. Kebakaran warung makan di kawasan Cendana 1, Banjarmasin Utara terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 21.30 WITA. Pemadam kebakaran baru bisa memadamkan api sekitar 1 jam karena terkendala sulitnya mendapatkan sumber air. Beruntung api tidak sempat merembet ke bangunan lainnya. Lurah Sungai Miak Maya Tanjung Putri mengatakan ia telah menanyakan kepada pemilik warung makan mengenai penyebab kebakaran.
Menurutnya, pemilik warung makan menduga kebakaran terjadi akibat korsleting dari salah satu instalasi listrik yang tidak terpakai. Telah terjadi kebakaran di Jalan Cendana 1, tepatnya di depo di warung makan Bule, yang juga sekalian di sini merupakan tempat studio rekaman. Di sini setelah kita telisik tadi di dalam diwawancara dengan pemiliknya, dikarenakan konslet, dikarenakan instalasi yang mungkin masih lama ya, instalasi karena ini kan rumah lama, jadi instalasi listriknya itu lama, jadi konslet, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, cuman kerugian mungkin bisa mencapai miliaran dikarenakan alat-alat elektronik sistem yang disewakan. Ya. Berarti bisa dipastikan ini gara-gara konsleting listrik gitu ya Bu ya? Insya Allah masih bisa dipastikan sampai sekarang itu Pak. Dan alhamdulillah karena cepat BPK yang terdekat dan juga dari jauh masuk ke sini sehingga tidak menyebabkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah karena ada sejumlah peralatan sound system di dalam bangunan warung makan tersebut yang ikut terbakar. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin bakal menambah jumlah bantuan paket sembako untuk warga yang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Kota Banjarmasin Edi Wibowo mengatakan, bertambahnya jumlah bantuan paket sembako untuk warga isoman karena masih banyak warga isoman yang belum menerima bantuan lantaran tidak terdata. Menurutnya 1.000 paket sembako yang dibagikan sebelumnya hanya untuk warga isoman yang didata oleh kelurahan saja. Sedangkan data warga isoman dari berbagai puskesmas di Banjarmasin baru saja diterima oleh pihaknya. Begitu kita sudah nyiapkan seluruh paket, ternyata data itu akan bertambah. Ya kita lihat dulu lah. Yang jelas kita siap menambah, tapi tahap pertama kita selesaikan dulu. Jangan sampai terbang pilih gitu. Karena apa? Karena kalau kita mengacu pada data awal, banyak yang tambahan ini kan di luar data awal itu, nah kita selesaikan. Masa yang dulu belum, yang baru datang kan tidak adil gitu. Kita berusaha sampai penting. Oke, ada data baru masuk Pak? Ada data baru, karena data dari kelurahan. Nah ini yang perlu kita koordinasikan dengan pihak puskesmas, kecamatan, dinas kesehatan. Berarti intinya akan kita membantu tuh loh, salah itu. Pikiran berapa kali lipat Pak? Hah? Kenaikannya? Ya kalau yang 1.000 kita siapkan 1.000 lagi lah. Mudah-mudahan kedepannya sudah lah. intinya akan berkelanjutan Pak ya. Anggarannya berapa Pak untuk 1.000 paket pertama itu kan Pak? 150.000 kan satu paket. Kalau 1.000 kan 150 juta. Penyaluran bantuan paket sembako untuk warga isoman di Kota Banjarmasin berlangsung selama penerapan PPKM level 4. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Sejumlah warga Kabupaten Kota Baru yang berhasil sembuh dari penyakit COVID-19 menggelar reuni dan berbagi pengalaman. Reuni atau temu kangen sejumlah warga Kabupaten Kota Baru yang sembuh dari penyakit COVID-19 digelar sederhana pada Sabtu malam di salah satu rumah warga yang pernah terpapar COVID-19. Para warga yang sembuh dari COVID-19 ini sama-sama pernah dirawat di Rumah Sakit Stagen Kabupaten Kota Baru pada beberapa waktu lalu. Mereka mengadakan reuni untuk bersilaturahmi dan saling berbagi pengalaman agar menjadi motivasi dan pelajaran bagi semua warga yang tengah terpapar COVID-19 maupun yang tidak. Tenaga pengajar SMKN 2 Kota Baru ini mengimbau kepada semua warga yang mengalami gejala penyakit COVID-19 untuk tidak malu dan memeriksakan diri agar bisa mendapat penanganan medis yang baik. Harus berbesar hati dan ini loh lebih semangat gitu. Jangan pernah takut kalau diri kita COVID. Yang pernah COVID itu bukan aib gitu.
justru kita harus berobat supaya keluarga di rumah juga sehat gitu. Dan ketika kita sudah mengalami beberapa gejala tuh kita yang harus sigap gitu. Jangan nunggu kita drop dulu, kita harus sigap langsung ke dokter. Kalau kata dokter Anda harus harus isoman, dan misalnya kalau lebih memungkinkan di rumah sakit ya mending di rumah sakit kalau menurut saya gitu. Para pejuang negatif COVID-19 ini juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan dan selalu menjaga kebugaran tubuh. Namun dari beberapa kasus yang terjadi, orang yang sembuh dari penyakit COVID-19 masih memiliki resiko tertular lagi, sehingga tetap harus menghindari acara kumpul-kumpul yang akan menimbulkan kerumunan serta lebih disiplin lagi menerapkan prokes seperti menjaga jarak dan memakai masker. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Banjir dengan ketinggian air 2 meter merendam Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu pada Sabtu pagi. Banjir di Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu telah surut. Pengungsi pulang ke rumah masing-masing. Bangunan warung makan di kawasan Cendana, Banjarmasin Utara ludes terbakar. Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Banjar ke-71, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna istimewa pada Sabtu siang. Rapat paripurna istimewa dipimpin Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiki, dihadiri Bupati Kabupaten Banjar Saidi Mansur dan wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi, serta sejumlah anggota legislator dan jajaran Forkopimda Kabupaten Banjar. Dalam rapat paripurna istimewa yang digelar dengan protokol kesehatan ketat ini, banyak anggota legislatif dan eksekutif yang tidak berhadir. Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiki menjelaskan ketidakhadiran sejumlah anggota legislatif dan eksekutif di dalam rapat ini atas permintaannya, yakni untuk mencegah penularan COVID-19. Apalagi menurutnya saat ini Kabupaten Banjar tengah menerapkan PPKM level 3. Bukan umpami, jadi karena kita ini kan PPKM level 3. Memang kawan-kawan tadi malam saya sudah ber-WA kepada mereka, kalau yang usia di atas 50 tahun jangan kesini dulu, karena beberapa anggota kita terindikasi kemungkinan besar hasil swabnya reaktif kemarin. Makanya untuk mencegah itu saya harap kemarin yang muda-muda aja yang kesini, yang sudah tahan banting, yang tua-tua jangan. Jadi ada ketidakharmonisan Mbak ya? Oh, tidak ada ketidakharmonisan. Yang tidak harmonis ini hanya ada beberapa orang, tapi biasalah dalam demokrasi ya kan. Sedangkan Bupati Banjar Saidi Mansur berharap di hari jadi ke-71 ini, legislatif bersama eksekutif dan Forkopimda Kabupaten Banjar bisa lebih bersinergi dalam memajukan Kabupaten Banjar. Selalu menghargai, menghormati forum yang terhormat ini. Tentu kita merasa bangga tentunya di sini ada Ketua DPRD. Tentunya di hari, memang ini bukan hari kerja, hari Sabtu. Kita tidak tahu mereka mungkin ada halangan atau juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain yang harus dilakukan mereka. Kita positif sajalah. Pada saat ini kita bersama wakil tentu masih harus senantiasa berkoordinasi, berkonsolidasi untuk membangun ini. Kita tidak bisa bekerja berdua saja, tetapi juga rekan-rekan, dan kita diturut hadir juga rekan-rekan Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres dan Ketua DPRD ini menyatakan bahwa
kami didukung dan juga insya Allah berperan serta mereka untuk membangun Kabupaten Banjar ini. Saidi Mansur menambahkan, di hari jadi ke-71 tahun ini, ia juga berharap kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Banjar bisa lebih meningkat. Selain itu, perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 juga bisa kembali diperkuat. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Yang mengikuti acara, baik yang berhadir secara langsung maupun secara virtual. Peringatan Hari Jadi atau Harjat ke-71 Provinsi Kalimantan Selatan digelar di Gedung Mahligai Pancasila di Kota Banjarmasin pada Sabtu lalu. Kegiatan dipimpin penjabat Gubernur Kalsel Safrizal, dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kalsel dan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal berharap momentum peringatan Hari Jadi ke-71 Kalsel bisa meningkatkan semangat persatuan untuk membangun Provinsi Kalsel menjadi lebih baik. Tayangan video yang sudah kita sampaikan, walaupun tantangan bagi kita masih membentang di depan mata, tapi tantangan yang ada di depan mata bukan membuat kita menjadi lemah, namun tantangan di depan mata kita membuat kita lebih bersemangat. Sebagaimana tema perayaan pada tahun ini, Rukui Hajat Gawi Bersemangat Banu Harap. Insya Allah dengan semangat hari jadi yang ke-71 ini, kita terus bisa menghadapi pandemi COVID-19 sambil terus meningkatkan ekonomi dan sosial ke masyarakat. Pada momentum Hari Jadi ke-71 Provinsi Kalimantan Selatan ini, seluruh masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan agar mata rantai penyebaran COVID-19 bisa diputus. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Resor Tapin menggelar vaksinasi COVID-19 untuk puluhan anggota Paskibraka Kabupaten Tapin. Vaksinasi COVID-19 untuk pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Tapin digelar di Mapolres Tapin pada akhir pekan lalu. Pembina Paskibraka Kabupaten Tapin, Bagus Aditya Rahman, mengatakan kegiatan vaksinasi COVID-19 diikuti 55 anggotanya yang akan bertugas mengibarkan bendera merah putih pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Jadi untuk Paskibra ini divaksin mungkin karena persyaratan lah. Kita tahu musim sekarang untuk berkegiatan itu atau persyaratan berkegiatan itu perlu adanya vaksin atau sertifikat vaksin, nah kayak itu Pak. Ada paksaan kan sebenarnya? Kada. Ini sebenarnya sudah bahasanya itu apalah, keinginan bersama lah kayak itu, nah untuk mengamankan diri masing-masing dan kita bersama kayak itu. Berapa orang ini? Untuk yang kami usulkan sekitar 55 orang lah, 55 orang. Sejauh ini tidak ada penolakan lah? Kada, aman-aman aja. Salah satu anggota Paskibraka, Teresia Oktaviani, mengaku awalnya sedikit merasa takut disuntik vaksin COVID-19. Namun setelah disuntik vaksin ternyata tidak menyakitkan dan tidak merasakan efek samping apapun. Awalnya tuh ya gugup,
Tapi pas sudah divaksin tadi tuh kayak merasa tenang aja gitu nah. Kayak biasa lah. Kayak biasa aja gitu. Jadi suhaji disuntik gitu sebenarnya lah. Enggak suah aja di rumah rancak aja disuntik kakak gitu. Ini paksaan kayak ini. Ini kada hendak aja gitu. Ini kan hendak aja. Tapi ibaratnya kawanan yang kada hendak, ada bapak jual, kada divaksin. Nah, harus divaksin Pak sebujurnya gitu nah. Untuk anggota Paskibraka lah. Enggak. Di sisi lain, Kabak Ops Polres Tapin Kompol Faisal mengatakan vaksinasi untuk Paskibraka merupakan program Merdeka Intan 2021 yang digelar sebagai persiapan menyambut peringatan HUT kemerdekaan RI ke-76. Vaksin yang dilaksanakan hari ini adalah vaksin dalam rangka vaksin Merdeka Intan 2021 dalam rangka memeriahkan atau menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Hari ini kita laksanakan vaksinasi sebanyak 300 orang dengan rincian 140 kita laksanakan vaksin kedua yang pada saat tanggal 7 Juli kemarin kita laksanakan. Vaksinasi COVID-19 di Mapolres Tapin tidak hanya digelar untuk Paskibraka saja, tapi juga untuk 300 warga umum yang memerlukan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Banjir dengan ketinggian air 2 meter merendam Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu pada Sabtu pagi. Banjir di Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu telah surut. Pengungsi pulang ke rumah masing-masing. Bangunan warung makan di kawasan Cendana, Banjarmasin Utara ludes terbakar. Tingginya curah hujan dalam 2 hari terakhir mengakibatkan air sungai Satui meluap dan merendam Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Terpantau pada Sabtu pagi, jalan dan permukiman di Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu terendam banjir dengan ketinggian air 2 meter. Dan Ramel 102207 Angsana, Kapten Infanteri Aris Purwanto mengatakan, banjir setinggi 2 meter di Desa Angsana terjadi di permukiman RT 03. Pihaknya bersama Polri dan BNPB Kabupaten Tanah Bumbu masih melakukan proses evakuasi terhadap para warga di RT 03 Desa Angsana. Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi banjir dan ini dikarenakan beberapa hari ini terjadi hujan lebat dengan curah hujan sangat lebat sehingga mengakibatkan banjir di beberapa wilayah, terutama di wilayah RT 3 Desa Angsana, Kecamatan Angsana. Kemudian ada beberapa akses jalan menuju ke perumahan itu terendam air dan kebetulan ada satu kelompok perumahan terdiri dari 10 rumah itu terendam dengan kedalaman lebih dari 2 meter sehingga kami dari Polsek Angsana, Koramil Angsana, tim dari rescue, dari tim rescue, BIB dan PPA melaksanakan evakuasi. Warga di RT 03 Desa Angsana yang telah dievakuasi berjumlah 18 orang terdiri dari 16 orang dewasa dan 2 anak-anak.
Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Tim gabungan TNI Polri dan BNPB Kabupaten Tanah Bumbu melakukan evakuasi terhadap puluhan warga desa Angsana yang rumahnya terendam banjir setinggi 2 meter. Evakuasi warga yang kebanjiran di desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan sejak Sabtu pagi hingga Sabtu siang. Dan Ramel 102207 Angsana Kapten Infantri Aris Purwanto mengatakan warga yang dievakuasi berjumlah 22 orang. Terdiri dari 20 orang dewasa dan 2 anak-anak. Menurutnya, semua warga yang dievakuasi telah diungsikan ke tempat yang lebih tinggi, seperti di balai desa dan kantor kecamatan. Dan PT PPA, kita berhasil mengevakuasi warga tersebut untuk ditempatkan di posisi yang aman. Sementara ini ditampung di aula Kecamatan Angsana dalam kondisi sehat. Kemudian himbauan kami kepada seluruh warga Kecamatan Angsana yang khususnya tinggal di sekitar bantaran sungai untuk selalu waspada, mengingat curah hujan akhir-akhir ini masih cukup tinggi. Salah satu warga Alfiah mengaku bersyukur dan berterima kasih karena ia bersama keluarga telah dievakuasi ke tempat yang aman. Ia berharap pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memberi perhatian dan bantuan kepada para pengungsi banjir. Menurutnya, banjir yang terjadi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini semakin melemahkan perekonomian warga. Ya, kami merasa terima kasih atas bantuannya, terutama kepada Bapak Dan Ramil, Kapolsek, beserta tim rescue yang telah menyelamatkan kami, khususnya saya, keluarga, apalagi kami memiliki anak-anak balita, kami mengucapkan sangat terima kasih. Banjir yang merendam desa Angsana, ketinggian airnya terpantau mulai turun pada Sabtu siang, namun warga tetap bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih terendam banjir. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Banjir setinggi 2 meter yang terjadi pada Sabtu pagi di Desa Angsana RT 03 Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu kini sudah surut. Terpantau pada Minggu siang, 22 warga yang mengungsi di kantor kecamatan dan balai desa sudah pulang ke rumah masing-masing. Warga pun membersihkan rumah mereka dari sampah dan lumpur yang terbawa masuk ke dalam rumah akibat banjir. Dan Ramil 102207 Angsana Kapten Infantri Aris Purwanto mengatakan, meskipun banjir sudah surut, masyarakat harus tetap waspada karena intensitas hujan masih cukup tinggi dan banjir susulan bisa saja terjadi. Melaporkan pada tanggal 15 Agustus 2021, alhamdulillah RT 3 Desa Angsana, Kecamatan Angsana sudah surut kembali asal. Kemudian para pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing, sekarang melaksanakan pembersihan. Tapi diharapkan seluruh warga yang tinggal di RT 3 ini tetap waspada, mengingat curah hujan masih tinggi. Apabila suatu saat terjadi curah hujan yang cukup tinggi, dimohon untuk segera ada tanda-tanda banjir, dimohon segera untuk bisa naik menuju ke tempat pengungsian lagi di kantor Kecamatan Angsana. Demikian, terima kasih. Kapten Infantri Aris Purwanto menambahkan, jika banjir kembali terjadi, warga diimbau segera meninggalkan rumah dan mengungsi lagi ke kantor kecamatan maupun balai desa. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.